Oke, selamat malam bagi pemirsa dimanapun kalian berada. Kami di sini sudah mengundang narasumber dari pengamat transportasi, yaitu Pak Joko Setiowarno. Ya. Jadi kami akan membahas seputaran bagaimana transportasi yang ada di Indonesia ini. Untuk lebih lanjutnya, saya persilakan kepada Brother Karis Desim. Makasih buat kesempatannya. Halo Pak, selamat malam. Apa kabar Pak? Malam, Mas Karis. Baik, Alhamdulillah sehat. Apa kegiatan Bapak selama pandemi sekarang ini? Ya, saya kan mengajar. Cuman kalau sekarang sama dengan yang lainnya kan mengajar lewat online aja. Kalau boleh tahu, ngajar di universitas mana Pak? Oh, saya ngajar di jurusan Teknik Sipil, Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Oke, baik Pak. Kalau gitu Pak, masuk ke pertanyaan saja Pak. Ya, Iya Pak, sejak kapan Bapak mulai masuk ke pengamat transportasi? disebut pengamat itu saya juga nggak tahu sejak kapan itu ya. Yang jelas tahun 2000 saya awalnya cuman menulis tanggapan aja. Pada saat itu kan belum ada WhatsApp, belum ada SMS gitu kan. Jadi ada berita di koran. Saya lihat, ini perlu ditanggapi ini. Karena saya tahu masalahnya. Saya tangkap, saya buat tulisan ringkas, kemudian saya fax, tujukan pada wartawan itu. Wartawannya itu medianya adalah Suara Merdeka, ya, tahun 2000 itu. Sampai sekarang tulisannya yang dimuat masih ada. Tapi sebelum itu, tahun-tahun 96, saya sudah mulai menulis di Kompas. Dulu itu Kompas itu kolom opininya. Tahun 96 awal itu saya sudah nulis di Kompas. Ojek, namanya Ojek dulu yang saya tulis tuh. Apa yang melatar belakangi Bapak untuk terjun ke pengamat transportasi? Sebenarnya bukan pengamat, kalau saya bilang saya lebih pada akademisi yang mencoba memberikan gambaran lah, pencerahan, artinya kondisi yang sebenarnya seperti apa, kemudian kalau coba dianalisis secara ilmiah seperti apa, kemudian solusinya bagaimana. Itu aja sebenarnya. Masalah pengamat itu kan tinggal tulisannya dari teman-teman media, jadi tulis pengamat, pemerhati, tapi murninya sebenarnya saya berpikirnya tetap sebagai akademisi. Dan bagaimana tanggapan Bapak dengan transportasi yang ada di Indonesia? Dan mungkin kan Bapak sudah lama terjun seperti ini, apa yang perlu diperhatikan atau ditingkatkan lagi oleh transportasi yang ada di Indonesia, Pak? Yang jelas masih banyak kekurangannya ya. Saya itu dari 34 provinsi se-Indonesia sudah keliling ke 31 provinsi, yang kurang cuma 3 aja. Itu 3 itu Bengkulu, Sulawesi Tengah, sama Sulawesi Tenggara, udah itu aja. Lainnya saya sudah keliling, jadi sudah mengalami menggunakan cara transportasi mulai yang mobil mewah kalau di Jakarta, sampai dengan pesawat yang baling-balingnya satu, kemudian pakai angkutan sungai yang speedboat itu. Kalau pesawat itu istilahnya pesawat DC-9, diisi 9 orang maksudnya, bukan DC-9 gitu kan. Kemudian pakai kapal-kapal speedboat kecil-kecil kapasitas cuma 12 orang gitu ya. Nah, jadi memang Indonesia itu kondisi transportasinya mulai dari yang sederhana sampai yang high-tech itu ada. Itu. Jadi begitu luasnya. Jadi kalau lihat Jakarta sepertinya sudah mewah. Pada kok makin ke jauh, makin tertinggal. Jadi masih banyak sekali diperbaiki. Terutama infrastruktur transportasinya. Selain juga sarannya, kalau sarannya bagus,
infrastrukturnya nggak begitu bagus, ya nggak bisa apa-apa. Makanya sekarang dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa itu, setidaknya bisa membangkitkan, membuka keterisolasian. Nah, nanti berikutnya adalah kalau dia di darat, dibangun angkutan umumnya harus bagus. Sekarang daerah-daerah perbatasan itu sudah minimal itu bisa didarati pesawat ATR. Daerah perbatasan ya, namanya di Kepulauan Anambas, Natuna, Pulau Rote di selatan, di atas itu di mana, Pangyas ya, itu semua sudah bisa. Itu ada sudah syarat minimal lah, ya, terutama kalau menghadapi orang-orang yang sedang sakit. Kalau dengan darat, dengan kapal dia bisa 8-10 jam, tapi dengan adanya pesawat itu, bandara yang bagus, 1 jam sudah sampai ibu kota provinsinya. Gitu. Dan pastinya kan Pak, para gubernur, wali kota ataupun bupati pernah mengajak Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia, misalnya Pak ya? Mungkin ada nggak sih Pak gubernur atau wali kota atau bupati yang pernah mengajak Bapak, dan mungkin apa sih yang mereka bicarakan dengan Bapak? Permasalahan. Ya, kalau bicara transportasi itu tidak itu domainnya pemerintah, gitu ya. Artinya ya kita harus mendekati kepala daerah atau pemimpin negara, karena sebagus apapun, sebaik apapun teorinya, tapi kalau kepala daerahnya tidak bisa memberikan solusi atau tidak mengerjakan, tidak bisa apa-apa, karena keputusannya adalah pemerintah. Nah, oleh sebab itu kita harus pandai-pandai menjadi kepala daerah yang kira-kira mereka peduli. Nah, kebetulan saya 2007 itu berdiskusi dengan wali kota Solo. Waktu itu wali kota Solonya Pak Joko Widodo. Ya, pada saat itu saya masih ingat ada rencana untuk menutup jalur kereta api Solo Wonogiri. Ya, itu sudah. Jadi sebelum Pak Jokowi jadi wali kota sudah mau ditutup, tapi bukan Pak Jokowi yang menutup, bukan. Tapi kehendak dari anggota dewan karena melintasi tengah kota dan itu sering membuat kecelakaan musim hujan kan dia melintas, ya. Akhirnya saya bersikeras untuk tidak, karena itu kita nggak punya sejarah lagi jalur kereta di tepi jalan raya. Itu satu-satunya tinggal di Indonesia, yang lainnya sudah hilang, sejarahnya hilang. Nah, pada saat itu Pak Jokowi tertarik ya, hingga dia ingin menghidupkan kembali jalur itu. Itu awalnya kerjasama dengan PT Kereta Api, akhirnya sampai sekarang masih beroperasi, jalurnya juga makin bagus. Ya, nah kemudian bergulirlah beberapa program-program yang baru. Contohnya, meskipun tidak terwujud pada saat itu ya, umpamanya bagaimana menghubungkan stasiun Solo Balapan dengan Tirtonadi. Dulu konsepnya sudah lama waktu Pak Jokowi dari wali kota, cuman kan biayanya besar, hanya bisa bangun terminal sebagian. Nah, waktu beliau jadi presiden sudah terwujud, jadi sudah ada jembatan penghubung sepanjang 500 meter. Nah, pada saat itu memang yang sudah terwujud oleh Pak Jokowi sendiri itu adalah dia bangun pedestrian. Pedestrian itu sebenarnya jalur lambat. Solo itu punya jalur lambat yang cukup panjang. Jadi jalur lambat itu untuk sepeda, untuk beca. Satu sisi itu diambil untuk pedestrian, di situ pun bisa untuk sepeda ya. Nah, wujud lainnya itu pertama kali di Indonesia adanya bis tingkat untuk pariwisata. Jadi Jakarta itu belum ada. Nah, Jakarta itu ada setelah Pak Jokowi jadi gubernur DKI, ya yang ada di Solo itu diwujudkan di Jakarta juga. Itu. Nah, itu yang untuk wujud-wujudnya ya sekarang itulah yang adanya bis Solo Tran bawahnya gitu. Nah, itu cara-cara saya untuk mewujudkan bagaimana transportasi umum itu menjadi bagian dari satu kota. Ciri kota itu ya, kalau kota dikatakan bagus itu transportasinya harus bagus, transportasi umumnya. Nah, itu yang saya lihat
kepala daerah yang pada saat itu memang dia bersungguh-sungguh mewujudkan itu. Cuman kan waktunya pendek, cuma salah cuma 7 tahun kan, nggak sampai 10 tahun. 7 tahun jadi gubernur, gubernur juga nggak salah cuma 3 tahun jadi presiden. Nah mudah-mudahan jadi presiden ini langkahnya lebih besar lagi kan, maunya wujudkan apa nanti jalan perbatasan itu 2.000 kilo di Kalimantan, kemudian 4.000 kilo jalan di Papua, di Sumatera Selatan ada 2.000 kilometer jalan tol, umpamanya gitu kan. Nah itu bentuk-bentuk yang sudah skalanya lebih besar. Nah itu yang saya kira kepala daerah yang benar-benar serius lah, mau dia peduli akan kebutuhan mobilitas warganya. Dan pasti Pak di negara-negara lain mungkin menurut Bapak sudah ada yang maju transportasinya. Kalau boleh tahu Pak, di mana negara mana saja yang sudah maju transportasinya, dan mungkin apa yang harus dicontohi oleh negara Indonesia dari segi transportasi oleh negara-negara lainnya Pak? Sebenarnya kalau lihat negara yang maju ya cukup banyak sekarang, dari negara tetangga aja lah. Singapura jauh lebih maju. Malaysia juga, mungkin kalau meniru Singapura agak kejauhan ya mungkin dengan Malaysia aja, seperti Malaysia, karena mereka Malaysia juga meniru Singapura. Artinya negara itu dikatakan maju bila public transportnya bagus. Kita sementara ini melihat public transport yang bagus kan baru Jakarta. Di daerah-daerah susah sekali kan mewujudkan public transport karena kepedulian kepala daerahnya sangat minim. Seperti sekarang ini umpamanya masyarakatnya banyak bernaik sepeda. Mestinya itu menjadi hal positif bagi kepala daerah, menjadi peluang dia untuk mewujudkan jalur sepeda. Sehingga kembali lagi orang mau bersepeda, itu murah, membuat sehat, itu harus cepat diwujudkan. Ini kan peluang lebih baik, tapi saya tidak lihat banyak kepala daerah yang peduli akan hal itu. Itu bukan ranah presiden, punya kepala daerah. Nah, berarti banyak kepala daerah yang kurang tanggap. Diam saja itu. Dan itu sangat disayangkan sekali. Justru sekarang yang banyak bergerak itu komunitas-komunitas itu akan bisa mendesak itu. Ya, kalau boleh tahu Pak, kenapa di Indonesia ini transportasi sangat kurang maju dibandingkan negara-negara lain, dan apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Ya itu tadi bilang, kepedulian. Pemimpin aja. Ya, bukan berarti contoh banyak. Para kepala daerah pejabat itu sudah biasa mereka keluar negeri, ke Eropa, ke Cina, kemana-mana. Dia tahu sana itu bagus, tapi dia enggan mewujudkannya untuk di dalam negeri. Gitu. Belum lagi tawaran-tawaran mungkin dari para pengusaha kendaraan pribadi yang luar biasa, gitu kan. Nah, bukan berarti tidak boleh ada kendaraan, boleh-boleh saja. Tapi bagaimanapun kita harus bisa mewujudkan angkutan umum itu. Kalau kita pengen disebut negara yang humanis gitu ya, artinya negara yang berpihak pada rakyat kebanyakan. Negara-negara maju itu pasti public transportnya bagus. Nggak ada satupun di dunia yang negaranya maju public transportnya buruk, itu nggak ada. Semuanya bagus. Cina aja seperti itu. Amerika, bagi di Eropa semuanya seperti itu. Memang di masa pandemi ini mengalami penurunan lah, karena ketakutan tadi ya, jangan hanya di Indonesia. Di Inggris itu, London itu penurunannya sampai warganya itu takut, disuruh 70% takut menggunakan angkutan umum. Nah, oleh sebab itu, ini juga kepedulian lagi, ini komitmen politik. Nah, politikalnya harus kuat. Saya mencontohkannya itu, negara Kolombia. Kolombia dengan Indonesia itu sama, negara berkembang, tapi komitmen politik presidennya kuat, mereka membangun public transportnya luar biasa. Dan apa yang harus diperhatikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat pandemi khususnya di bidang transportasi, Pak? Ya, sekarang ini memang di masa pandemi ini kan public transport itu menurun, bisnis angkutannya menurun. Nah, sekarang sudah ada program lah dari pusat untuk memberikan subsidi untuk
operasional di daerah. Kalau Jakarta sudah ada Transjakarta gitu kan, nah tahun ini sudah ada. Jadi supaya angkutan-angkutan umum itu tidak terpuruk, jauh lebih baik. Pusat berkewajiban, pemerintah ya, kita tuh bukan pusat dan dia berkewajiban untuk menyelenggarakan angkutan umum. Angkutan umum dimanapun di seluruh dunia itu dapat subsidi, ya. Yang disubsidi itu bukan pengusahanya, penggunanya. Jadi kalau kita menggunakan kita sebagai rakyat dapat subsidi, harganya murah, harus nyaman dan sebagainya. Nah, mulai tahun ini sudah mulai ada lah, mulai nampak. Tahun ini mungkin di Palembang, di Medan, kemudian di Solo, Jogja, sama Denpasar. Sekitar Agustus sudah mulai ada peluncuran itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi momentum lah untuk memperbanyak lagi kota-kota di Indonesia yang harus bagus. Karena kalau makin banyak kendaraan pribadi juga dampak negatifnya makin besar. Jadi kembali lagi, ini lagi mengkomitmen pemerintah juga, gitu ya. Dan apa yang menjadi harapan Bapak buat transportasi yang ada di Indonesia ini, Pak? Ya, kita tentunya harus mewujudkan transportasi yang humanis. Apalagi sekarang di era pandemi ini ya, selain aman, nyaman, selamat juga harus sehat. Jadi transportasi sehat yang harus dikejar sekarang ini. Yang humanis artinya memang dia bicara kemanusiaan ya, tapi harus sehat juga. Tidak bisa tidak, itu kan tuntutan juga dengan model seperti ini ya. Apalagi mobilitas juga mungkin sudah berkurang ya, karena dengan banyaknya masih marak pandemi ini, orang juga akan takut berpergian. Jadi dengan mobilitas berkurang itu tentunya kesempatan peluang untuk pemerintah untuk menata semua sektor transportasi sebenarnya, ya, termasuk juga transportasi yang tidak bermotor, sepeda, berjalan kaki, ya, karena bersepeda berjalan kaki termasuk menyehatkan badan kan. Nah, artinya itu yang menjadi perhatian juga. Jadi jangan kita membangun jaringan-jaringan jalan tanpa memperhatikan juga mobilitas orangnya. Karena jalan itu perasaan itu dibangun untuk mobilitas orang dan barang, ya, bukan kendaraan, gitu. Maka oleh sebab itu pilihan-pilihan sarana transportasi itu menentukan agar orang sebanyak mungkin bermobilitas. Dan pertanyaan terakhir saya, Pak, apa kata-kata motivasi Bapak buat anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia pengamatan, contohnya di bidang transportasi politik ataupun yang lain, supaya mereka menjadi pengamat-pengamat yang cerdas dan mempunyai sikap tujuan yang benar, Pak? Yang jelas itu semuanya itu proses, gitu ya. Tidak ada sesuatu yang instan jadi itu nggak ada. Saya pun dulu nggak berpikir seperti ini. Setiap hari saya dapat pertanyaan setiap hari saya dapat pertanyaan. Dulu nggak kepikir. Intinya adalah ini loh, ini salah, caranya seperti itu aja. Dan jangan patah semangat. Seandainya punya ide, nggak diwujudkan sudah marah-marah, nggak boleh. Tidak boleh kecewa, tidak boleh patah semangat. Kemudian tidak ada sesuatu yang instan, itu dan selalu harus mau belajar. Mau belajar itu ya bisa membaca, bisa juga banyak diskusi sama orang lain, bisa juga ya pengalaman. Kalau transportasi saya keliling gitu kan, makin banyak keliling makin tahu Indonesia. Nah, dengan begitu sebenarnya kalau kita bicara transportasi adalah Indonesia itu tidak ada menyaingi, tidak ada satupun negara di dunia ini seperti transportasi Indonesia, jadi sungguh luar biasa. Jadi masih banyak peluang buat anak-anak muda untuk bagaimana pengelola transportasi yang lebih modern, apalagi sekarang sudah dunianya dengan IT, tidak bisa lagi dengan cara manual. Saya kira bentuk-bentuk teknologi informasi ini harus diterapkan di semua sektor transportasi. Karena untuk kemudahan. Kalau dari saya, Pak, pertanyaan terakhir juga, ada nggak, Pak, keinginan Bapak untuk masuk misalnya ke dinas perhubungan atau dinas yang khususnya untuk di transportasi untuk yang memberikan saran atau mungkin bekerja di situ, Pak? Ada nggak, Pak? Enggak, aduh. Kan cukup jadi dosen aja. Jadi pendidik
toh saya pun sudah bantu ke sana, sudah. Jadi saya sudah masuk ke dinas perhubungan kabupaten, tingkat kota, membantu mereka ya. Kemudian ke sampai ke tingkat provinsi, sampai nasional juga. Jadi banyak sekarang itu usulan-usulan yang dulu muncul, ya itu karena proses tadi kan ya sudah mulai terwujud. Makanya saya bilang jangan putus asa, semua itu proses. Tidak ada sesuatu yang instan. Kalau sesuatu instan tiba-tiba melejit, tunggu waktunya juga nanti akan menurun. Nah itu yang bagi generasi muda harus bertahan. Ya, jangan putus asa, tidak perlu kita berpindah itu cukup posisi yang ada saja, punya komitmen, toh nanti bisa masuk kemana-mana. Ya, tapi cuma usah bermimpi jadi nggak usah. Ya, yang penting dia punya komitmen aja, punya komitmen yang kuat, punya kemauan juga, ya. Dan tadi tidak boleh putus asa dan harus tetap semangat. Gitu. Halo Pak. Ya, Iya baik Pak, makasih atas jawaban yang sudah Bapak berikan dan mohon maaf kalau misalnya kami ada kekurangan di sana sini dan juga maaf juga mungkin ada salah-salah kata untuk Bapak, kami mohon maaf. Kalau boleh izin Pak, tolong sampaikan Pak like, comment, share dan subscribe Duo Lucky Channel Pak. ya nanti kalau sudah kirim saya sebar-sebar ya. Iya Pak. Jadi kan saya ada mahasiswa saya suruh lihat itu ya. Itu. Iya Pak. Nanti Kalau boleh, kalau boleh tolong sampaikan lewat video Pak supaya yang nonton juga ini Pak. Ya nanti kan ini kan bentuknya video kan ya. Iya Pak. Kalau kirim ke saya nanti saya share aja. Mahasiswa saya kan 500 dan Oke, 500 ke saya. Iya Pak. Baik Pak, kalau gitu Pak, makasih atas waktunya dan juga kalau misalnya nanti ada tema-tema yang menarik, kita undang lagi, boleh nggak Pak? Boleh. Saya tanggal 1 kayak diskusi di Unsud juga dengan dosen teknik sipil. Oh, siap Pak, siap. Iya. Kalau boleh mungkin mereka aku buka Zoom-nya nggak apa-apa sih. Saya akan bercerita juga. Tanggal Siap Pak. 1 sama dosen Unsud, Unsud. Ya. Iya. Boleh.